Hai sahabat Ganjar, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Mahathir Muhammad di Sabi Sahabat Bicara. Semua kita bahas di sini. Yes, welcome back untuk sahabat Ganjar dimanapun Anda berada. Kali ini kita masih akan ngebahas tema-tema yang kece, yang seru, yang milenial dan anak muda, tapi inspiratif juga. Namun sebelum kita masuk ke bincang-bincang kita, untuk memberikan informasi kepada seluruh masyarakat di Jawa Tengah, khususnya di Dieng, bahwa sahabat Ganjar akan mengadakan Ganjar Pranowo Festival keempat di Dieng. Nah, kapannya itu di tanggal 29 Oktober 2022. Informasi lebih lanjut nanti bisa dikunjungi di Instagramnya Sahabat Ganjar, yaitu Sahabat Ganjar 2024. Dan di rangkaian acara tersebut banyak banget acara-acara yang seru-seru dan ada rangkaian-rangkaian. Yang pertama kita akan ada istighosah, kita juga akan ada doa bersama. Selanjutnya nanti di acara dari Ganjar Pranowo Festivalnya yang keempat ini di Dieng, Jawa Tengah, nanti akan ada banyak sekali gestar yang akan tampil, yaitu artis ibu kota, ada Seventeen, ada juga Dewa Persik, ada juga gestar kita yaitu Soulja yang akan tampil. Kita akan joget-joget sama-sama di sana ya. Jadi silakan untuk warga Dieng hadir di Ganjar Pranowo Festival. Dan kita juga ada door prize. Apa tuh door prize-nya? Apa tuh door prize-nya? Wah, ini paling penting. Door prize-nya free, tidak dipungut biaya apapun. Bahwa door prize-nya kita punya LCD TV, 5 sepeda, dan 2 unit motor. Kapan lagi datang ke konser dapat door prize kalau beruntung ya, kalau namanya keluar dapat ya satu unit TV, ada juga alat elektronik lainnya, ada juga 5 unit sepeda dan juga 2 unit sepeda motor kalau beruntung. Dan ya Pak, masuknya gratis nggak? aduh, pakai segala nanya yang begini-begini nih. Masuknya semua acaranya gratis. Ya. Jadi benar-benar acaranya free entry alias gratis, tidak dipungut biaya apapun. Itu yang paling penting ya. Itu informasinya, sekali lagi catat tanggalnya 29 Oktober 2022. Follow Instagramnya Sahabat Ganjar ya, Sahabat Ganjar 2024. Oke, Sahabat Ganjar, di podcast Sahabat Bicara kali ini kita akan ngebahas tentang, kayaknya kalau ngobrol-ngobrol masalah media sosial. Media sosial itu udah masif banget sekarang ya. Itu adalah sebuah platform atau alat yang dimana saat ini udah jadi sebuah bisa dibilang sebuah sarana yang bisa berpositif. Kegiatannya bisa positif gitu ya, bisa juga menjadi hal yang negatif. Sebenarnya tergantung kita penggunanya. Tapi di sini Sahabat Bicara ingin mengajak semua sahabat Ganjar yang nonton nih untuk bisa berpeluang dan juga melakukan hal-hal positif selama menggunakan media sosial. Dan yang paling penting, berpenghasilan. Contoh aja, kita ambil contoh nih sebelum kita masuk. Banyak banget sebenarnya hal-hal yang positif yang dilakukan di ada di semua platform media sosial. Contoh misalkan dari Instagram atau TikTok atau Twitter gitu ya. Misalkan contoh kayak yang baru-baru viral sejauh ini kayak begitu sulit lupakan Rehan gitu ya. Kayak dengan dia kayak gitu akhirnya apa? Dia jadi influencer, dia terkenal, banyak endorsan akhirnya. Dan alhamdulillah dengan keterkenalan itu, dengan hal yang positif, akhirnya dia menjadi seseorang yang pastinya memberikan hal yang positif juga. Nah, saat ini kita nggak ngebahas masalah gimana caranya jadi artis yang begitu sulit, tapi gimana caranya nih sahabat bicara atau sahabat Ganjar lagi nonton bisa berpenghasilan, bisa juga mendapatkan keuntungan dari semua platform media sosial, khususnya TikTok ataupun Instagram. Nah, kita kedatangan narasumber kita yang ini dia udah banyak banget followersnya, dan juga katanya penghasilannya juga gede banget. Gedenya tuh semana kita belum tahu. Langsung aja kita tanya-tanya sama narasumber kita. Kita akan korek sama narasumber kita. Langsung saja give applause guys untuk Arvio Riza Fitri Anawaya. Namamu panjang sekali sih. Susah ya. Begitu sulit ya Kak. Begitu sulit namanya. Tapi panggilannya
Vio. Panggilannya Vio. Iya. Ini kalau ujian nasional susah nggak sih atau butuh waktu lama untuk nulis nama sendiri? Awalnya susah. Panjang juga ya. Iya, benar. Oke Vio, selamat datang di Sahabat Bicara. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bahwa Vio ini adalah influencer. Nah, influencer apa? Kita langsung tanya Vio aja. Vio, jelasin dong ke Sahabat Bicara atau Sahabat Ganjar. Sebenarnya Vio ini influencer bidang apa? Terus kegiatannya lagi apa sekarang? Yuk, jelasin. Aku kerjaan rutinnya itu sebenarnya make up. Setiap weekend ya make upnya setiap weekend. Terus lama-lama karena mungkin suka buat konten juga kan, terus adalah satu agensi yang nawarin manajemen gitu manajemen nawarin, terus akhirnya masuk, terus dari situ mulai terima endorse kayak gitu. Terus dari situ baru kan kita bikin konten-konten terus, makanya bisa jadi konten yang harus viral gitu atau FYP gitu kan. Nah, awalnya tuh nggak niat sebenarnya, cuman karena waktu itu ada salah satu keisengan aku bikin konten viral. Terus dari viral itu aku kayak langsung wah followersnya langsung banyak, terus iseng-iseng nge-live dulu, tapi nge-live biasa gitu kan. Karena kontennya itu sebenarnya nggak parah banget deh, lumayan kocak sih sebenarnya. Terus pas viral aku aktifin di live, terus langsung banyak kakak gini gitu ya. Terus akhirnya habis dari situ ke ban tuh akunnya itu. Akun TikTok aku itu waktu itu viralnya di TikTok ya guys. Terus udah gitu baru aku bikin akun baru lagi untuk yang gimana ya, sekarang lagi dibiasain gitu untuk jualan di situnya jadinya gitu. Oke, jadi ada sekarang akun TikTok yang kamu memang berjualan di dalamnya. Iya, Jadi kegiatannya di akun TikTok itu ngapain aja jualannya? Dan ada produk sendiri? Ada produk sendiri. Awalnya tuh produk orang lain dulu yang dipasarin kan. Terus lama-lama kayaknya mendingan omset sendiri gitu loh. Maksudnya biar dapat semuanya tuh full sendiri gitu. Terus akhirnya jual produk sendiri. Oke, sekarang udah punya produk sendiri, berarti bisa dibilang udah punya UMKM sendiri ya. Tapi nggak ada tempat, tapi dari live TikTok ini. Iya. Jadi kegiatannya itu di live-in aja produknya. Iya, di live-in aja. Di live-in aja. By the way, ini gue mau bahas masalah usia dulu, karena kan lu sendiri kelihatannya masih muda, milenial. Ini siapa tuh jadi sebuah trigger ya, sebuah pemacu untuk gue pribadi. Mungkin sebenarnya usia lu berapa sih, dan lu bisa bisa dibilang bisa jadi inspirasi lo nanti nextnya gitu. Usia lu sendiri berapa sih kalau boleh tahu? 25 tahun. Iya. 25 tahun udah bisa menghasilkan pendapatan sendiri dari live TikTok, apalagi udah punya produk sendiri. Itu luar biasa, tepuk tangan dong guys, give applause dong. Keren. Ini pertanyaan yang to the point dan langsung harus dijawab sama Vio. Dan jawabannya sebelum dijawab harus ngomong dulu, jawab jujur. Jadi nggak boleh bohong, oke? Misalkan contoh, jawab jujur, Mahathir umurnya berapa? Mahathir umurnya 28. Nah, jawab jujur, Mahathir umurnya 28. Jadi ada jawab jujurnya dulu. Vio pun harus begitu. Pertanyaannya langsung dijawab dengan cepat. Kita akan tanya, sahabat Ganjar. Kita langsung tanya. Vio, jawab jujur, penghasilan per hari berapa dari live TikTok dan produk sendiri? Jawab jujur. Jawab jujur 500 sampai 1 jutaan per hari. Per hari, Yes. per bulan. Jawab jujur random 5 sampai 10 mungkin. 5 sampai 10 apa? Iya, juta. Wow. Man, guys, sehari dari 500.000 sampai 1 juta, sahabat Ganjar. Per bulannya bisa dari 5 sampai 10 juta. Oke, kalau gitu saya Mat pamit, saya lah jadi influencer aja lah. Enggak dong. Jangan dong ya, jangan ada host center ya. Oke, gimana caranya? Kasih tahu dong ke sahabat Ganjar lagi nonton untuk bisa mendapatkan penghasilan. Kita nggak ngomongin untuk penghasilannya sahabat Ganjar untuk mulai dari awal nggak segitu ya. Pasti kan ada prosesnya. Jelasin secara gamblang prosesnya, terus bisa sampai sekarang. Coba, yuk. Proses awalnya ya karena aku aktif di live dan itu aku tekunin gitu loh Kak. Dari kontennya, terus harus komitmen di aku jadwalin. Jadinya kayak setiap hari tuh per day aku ngejadwalin kayak jam 1 sampai jam 4 sore tuh aku live setiap hari. Even ada yang beli ataupun gak ada, ya udah ngerocos aja ngobrol di TikToknya. Ntar kan pas lagi ada yang nge-scene atau lagi gak ada, tiba-tiba ntar ada yang check out kayak gitu. Walaupun followersnya banyak, nggak tentu juga bakalan ada yang ngeliat gitu. Malah followers yang dikit kadang suka ada yang iseng kan, kayak ini apaan sih gitu, live mulu gitu. Jadi dia check out kayak gitu Kak.
Jadi nggak selalu harus followersnya banyak guys gitu. Jadi dari followers yang sedikit pun udah bisa jualan sebenarnya. Oke, dari followers yang sedikit udah bisa jualan. By the way, followers kamu sendiri di Instagram, TikTok, Twitter berapa banyak? Instagram dulu deh. Instagram pribadi 3.000-an. 3.000, ya. Oke. Terus? Instagrammu TikTok, TikTok aku 17.000-an. 17.000 TikTok. Tapi itu yang kebanat. Akhirnya aku bikin lagi. Sekarang baru 4.000. It's okay, tapi udah lumayan. Oke, terus? 4.000-an. Kalau di Twitter aku nggak terlalu aktif. Sama Instagram MUA, Instagram yang MUA. Oke, yang untuk makeup itu ya. Itu berapa? Itu 9.000-an. 9.000-an. Yeah. Wow, guys. Gituan. Ini luar biasa banget. Berarti kamu, kata kuncinya sebenarnya adalah konsisten ya. Konsistensi. Nah, sekarang masalah produk yang kamu punya. Berarti kan UMKM yang kamu punya nih ya. Itu gimana caranya kamu bisa mencetuskan akhirnya membuat produk sendiri sih? Sebenarnya bukan produk sendiri, aku tuh thrift. Jadi thrift baju. Jadi aku mikirin aku mau jualan, tapi kalau awal banget bikin kan aku harus mikir resikonya kalau makanan tuh bisa basi gitu kan. Terus aku pikir apa ya yang nggak bisa basi gitu. Terus juga yang kalau bikin baju brand sendiri pun kan harus ngikutin model kan, berubah-berubah. Ya akhirnya aku memutuskan coba deh aku jualan thrift aja. Yang kita semua tahu kan kalau thrift itu memang second hand gitu kan. Cuman gimana caranya kita nge-packing lagi biar lebih bagus, lebih wangi, lebih oke gitu. Jadi akhirnya aku ke thrift gitu. Wow. Jadi ini adalah thrifting atau pakaian-pakaian yang ibaratnya second hand ya, gitu ya. Jadi ini sebenarnya bisa jadi inspirasi untuk sahabat Ganjar yang lagi nonton bahwa sebenarnya produk yang memang sudah ada kita bisa juga pasarkan tapi dengan label kita misalkan, kayak gitu ya. Tapi ada nggak sih tips and trick buat saran nih ya, kalau kamu mungkin ada pengalamannya untuk sahabat Ganjar yang lagi nonton ini, kalau produknya dia mau buat sendiri, ada nggak tips and triknya? Biar mereka tuh kayak, oh gue harus ngapain nih, kita harus ngapain nih gitu. Apalagi ntar dia udah mau upload di media sosial harus seperti apa gitu loh. Bikin konten gimana cara proses sih? Karena kebanyakan kayak netizen tuh pengen tahu kita tuh bikin awal mulanya kayak gimana, atau kayak bikin yang konten tapi pakai suara kita gini ya guys, jadi hari ini kita mau jualan tapi nggak tahu nih hari ini bakalan dapat apa, terus di share kayak short video gitu loh Kak. Kalau itu FYP jadi nanti live-nya bakalan booming gitu. Wow, dan kamu udah sering FYP ya, bahasa Indonesia aja lah. Udah sering FYP ya? Ya gitu. Malu-malu dia, udah malu-malu. Nah, sekarang gini, suka dukanya kamu menjadi influencer di live di TikTok, live di apapun itu, dan kamu jualan ini, apa sih suka dukanya? Suka dukanya kadang udah ngomong berjam-jam tapi nggak ada yang ngesin, nggak ada yang masuk gitu ya ke live-nya. Itu kadang cuma 0 gitu, tapi kadang juga ada yang masuk tapi itu robot. Jadi kalau misalnya malah robot itu kita harus hati-hati, karena kalau robot mendingan kita yang blok. Kalau robot itu dia malah ngeredam si kitanya gitu, jadi kita nggak akan FYP gitu. Nggak bakalan gimana ya, live kita nggak bakalan naik ke atas gitu loh Kak. Jadi ini informasi penting, ini juga informasi buat saya penting banget. Jadi kalau ada untuk mengetahui robot itu gimana? Dia nggak ada followers, 000. Jadi kayak fake account ya. Fake account itu untuk mantau mantan lagi ngapain dan sama siapa sekarang, kayak gitu-gitu ya. Jadi kayak gitu-gitu. Jadi harus ketahui itu sahabat Ganjar bahwa kalau ada robot tadi lebih baik kita blok aja, karena biar nggak ganggu live kita ya. Sejauh ini udah berapa lama sih berarti? Kalau yang thrift ini aku baru sih Kak, baru jalan 3 bulan. Jalan 3 bulan. Yang live-in si thrift ini, blazer. Yang sebelumnya, yang produk dari orang ini? Sebelumnya 5 bulanan. 5 bulanan. Gimana tanggapan teman-teman dan khususnya orang tua nih saat ini ngeliat kamu di umur 25 tahun ya, udah punya kita bisa bilang adalah gift ya, atau bisa memperhasilan sendiri, itu gimana sih tanggapan orang tua dan teman-teman yang lain? Ya bangga pastinya, cuman mereka nggak pernah ngakuin kayaknya. Sedih amat, nggak ngaku jadi anak apa gimana? Maksudnya nggak, kayak biasa-biasa aja, dia cuma nanya, kakak gimana hari ini ada yang beli nggak, kayak gitu. Terus kalau misalnya suami tuh biasa dia nanya gini, kamu gimana jualan, ada yang beli nggak gitu. Terus nggak ada yang beli. Terus nanti dia ngomong gini, kamu nggak apa-apa kan, nggak stres kan, kayak gitu. Dia tuh kepo kayak gitu. Terus kata aku,
Enggak, aku bilang biasa aja lah. Namanya juga kan jualan, nggak harus selalu ada yang check out setiap hari. Aku bilang gitu. Terus kata dia, enggak, takutnya kamu malah kepikiran, terus nanti malah jadi stres. Dia sampai segitunya gitu, padahal aku biasa aja. Kuncinya sabar ya guys, kuncinya benar sabar. Dan gini, dari sekian banyak profesi, dari sekian banyak pekerjaan yang kita bisa bilang, kenapa pilih menjadi influencer? Kenapa kamu berani untuk mengambil sebagai penjual, kita bisa dibilang penjual lah ya, tapi melalui media sosial gitu. Kenapa sih? Karena menurut aku zaman kan makin maju nih Kak. Terus platform juga udah makin banyak. Tinggal kitanya aja nih, humannya yang gimana caranya harus apa ya, make gitu sebaik mungkin. Cuman kadang kitanya yang malah males, terus malah nggak mau coba-coba gitu. Kadang kan banyak juga, aku awalnya juga cuman jadi kaum rebahan aja. Yang kayak, udahlah TikTok dianggurin aja, Instagram dianggurin aja gitu. Tapi aku suka scroll ngeliat orang, kalau ada yang check out berarti kan ada peluangnya dong. Masa orang aja bisa, gue enggak gitu. Terus dari situ baru aku coba gitu. Jadi setiap orang kalau bisa dibilang nih punya rezeki masing-masing, tinggal kita gimana ikhtiarnya ya, gimana kita cobanya. Jalan mulainya aja dulu gitu, niatnya aja udah bagus gitu sebenarnya. Tadinya rebahan doang. Tadinya kita membantu program pemerintah dengan COVID, rebahan doang. Jadi rebahan sekarang doang sama bestie ya kan, jadi sekarang kamu menjadi salah satu influencer Indonesia yang wow, cukup followersnya banyak, penghasilannya juga udah oke. Selamat sekali lagi. By the way juga mengenai masalah UMKM atau produk kamu sendiri. Ini menurut kamu ya, di Indonesia, UMKM di Indonesia gimana sih menurut kamu sendiri? UMKM di Indonesia sebenarnya udah banyak ya Kak, yang coba berjualan sendiri tuh. Malah aku salut sama ibu-ibu rumah tangga yang kadang dia bisa bikin produk atau dia jualan yang emang dia masak gitu loh setiap harinya gitu kan. Cuman dia kadang juga apa ya, punya kekhawatiran sendiri laku atau tidak gitu. Nah, kalau menurut aku, kalau dia punya anak pastinya kan harusnya kita tuh sebagai anaknya tuh ngebantu mama, keluarga, tetangga, siapapun itu yang emang tadinya nggak ngerti gitu. Walaupun kalau orang tua kan kadang suka gaptek ya, suka, terus dia takut kayak dia mencet yang ada data dia kehapus semua kayak gitu. Sedangkan di situ handphone data-data keluarga yang penting-penting, keluarga jauh gitu. Jadi kekhawatiran mereka tuh kalau jualan di handphone tuh seperti itu kebanyakan. Nah, kalau menurut aku karena sekarang juga anak mudanya harusnya yang udah aware gitu, yang mau ngebantu lah ibaratnya Kak. Ke orang tua atau ke tetangga kan. Benar. Jadi sekali lagi support keluarga itu penting banget ya, karena semua nggak akan berjalan kalau nggak ada support dari masing-masing pihak, khususnya keluarga. Sama-sama maju, sama-sama berkembang. Apalagi kalau anak lebih berkah kalau bantu orang tuanya. Ya. Amin. Nah, by the way mengenai masalah UMKM, kita kan banyak sekali program-program pemerintah ya. Yang kalau menurut kamu sendiri program pemerintah untuk membantu UMKM sendiri gimana sih sejauh ini? Pemerintah atau juga tokoh-tokoh nasional gitu? Programnya ya sebenarnya bagus banget malah gitu. Terus juga kadang ada yang tadinya ibu-ibu yang tadinya nggak punya, dia pengen masak gitu, tapi dia nggak punya ilmunya atau bahkan dia nggak punya peralatannya, kadang kan dibantu sama pemerintah gitu kan. Kayak pemerintah tuh kadang ada bikin satu perkumpulan yang misalnya di satu RT atau RW gitu kan. Kalau itu terus dia ngedata siapa aja yang mau gitu. Terus akhirnya dikasih barangnya, kayak misal mau masak dikasih ovennya, terus dikasih edukasinya, sama ada yang misalnya salah satu apa bahasanya ya, kayak leader untuk ngasih tahu cara bikin nastar gitu, misalnya kan gitu kan Kak. Terus dia mau tapi nggak punya peralatannya, jadi dikasih pemerintah ovennya kayak gitu atau bahan-bahannya. Itu sebenarnya tuh juga banyak yang kayak gitu. Bagus malah pemerintah tuh udah ngasih ke kita tuh sebenarnya udah jor-joran sih kalau menurut aku ya kan. Cuman kadang kitanya yang kurang informatif gitu. Nah mengenai informatif, langsung aja kita masuk ke segmen Sahabat Bicara News Flash. Kali ini Sahabat Bicara News Flash akan memberikan sedikit informasi dan juga berita mengenai program-program dari Gubernur Jawa Tengah, yaitu Bapak Ganjar Pranowo, yang juga mendukung program-program UMKM untuk warga Jawa Tengah. Di antaranya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menggodok puluhan pelaku UMKM saat membuka bootcamp gerakan Akar Digital Indonesia bagi 150 pelaku UMKM di Desa Kandri, Kota Semarang. Dengan acara format santai, sembari duduk lesehan, Ganjar meminta peserta
yang percaya diri dengan kualitas produk UMKM untuk mempresentasikan dan maju di depan Pak Ganjar Pranowo. Jadi puluhan peserta untuk diri di hadapan Pak Ganjar dengan menyodorkan produknya dan juga mempresentasikan produk-produknya. Selain itu juga Pak Ganjar Pranowo mempunyai lapak Ganjar. Jadi bisa mendaftarkan dan juga mengupload dari produk-produk Anda di lapak Ganjar. Iklannya bisa langsung cari di Instagramnya lapak Ganjar. Selanjutnya, data yang kami terima dari pemerintah Jawa Tengah bahwa saat ini keberadaan UMKM atau mikro, kecil, dan menengah ini vital untuk menumbuhkan ekonomi. Sebabnya UMKM dipercaya mampu bertahan meski ada gejolak perekonomian global. Ganjar juga berkata pemerintahnya sudah cukup membantu keberadaan UMKM, salah satunya dengan penyediaan aplikasi berbasis Android dengan nama Sadewa Market. Nah, itu salah satu program Pak Ganjar. Dan dalam beberapa kesempatan Pak Ganjar sering berkata agar UMKM atau kegiatan ekonomi warga memanfaatkan kemajuan teknologi, informasi atau IT. Pemanfaatan didorong ini supaya warga Jawa Tengah memiliki daya saing yang memang harus diusahakan. Dan dengan program-program yang dilakukan oleh Pak Ganjar, ini luar biasa sekali bahwa selama Pak Ganjar menjabat menjadi gubernur Jawa Tengah selama 2 periode kurang lebih, angka kemiskinan di Jawa Tengah ini menurun 2,21% dari awalnya 14,44 menjadi 12,23%. Ini menjelaskan bahwa penurunan angka ini kemiskinan 20,21% sudah bagus dan lebih baik dibanding provinsi lain. Untuk meningkatkan perekonomian warga Jawa Tengah, Ganjar kerap menyampaikan keinginannya agar masyarakat aktif berwirausaha di berbagai bidang. Sekian News Flash, sampai bertemu di News Flash selanjutnya. Kayak gitu ya. Jadi Pak Ganjar tuh sering banget memberikan dukungan platform. Bahkan kemarin juga sempat Pak Ganjar memberikan bantuan untuk bantuan dana di beberapa kota Jawa Tengah untuk membantu UMKM ya, usaha mikro menengah kecil menengah gitu ya. Jadi inilah program-program Pak Ganjar. Jadi kalau menurut kamu sendiri nih, dengan kehadiran Pak Ganjar memberikan bantuan, ada platform yang dia siapkan, menurut kamu sendiri gimana sih Pak Ganjar dan sebagai sosok ini seperti apa sih? Kalau melihat tadi aku jelasin sedikit ya. Beliau tuh bener-bener the best kalau menurut aku. Dia benar-benar memikirkan sebegitunya tentang peluang untuk masyarakatnya gitu kan. Jadi ya emang Pak Ganjar tuh udah paling bagus. Amin, semoga ya. Jadi intinya dengan platform yang ada, bantuan yang ada, tadi kamu juga jelasin bahwa kalau ada pemerintah yang membantu dari segi memberikan dana atau juga kayak panci atau memberikan ibaratnya pembelajaran ya, itu misalkan talk show kepada warga-warga gitu ya, memberikan pelatihan kepada warga gimana caranya membuat produk UMKM, terus gimana cara dipasarkan, itu sangat membantu sih sebenarnya ya. Sangat membantu. By the way, gini nih, gue tuh penasaran sama lo, cara lo masarin dari produk-produk lo dari live Instagram. Boleh nggak sih dicontohin ke sahabat Ganjar? 1 menit ayo, ini surprise lo ya, ini surprise lo ini buat Vio. Jadi ini gimana cara contohin gitu loh. Misalnya handphone lo ada nggak? Ada handphone lo nggak? Handphone di mana? Ada di belakang. Ada di belakang. Atau pakai handphone gue aja nih, pura-pura aja, nggak usah live TikTok beneran. Tapi lo bisa praktekin gimana caranya. Gue live Instagram, nanti lo lihat di sini ya kameranya ya. Ya. Jadi lihat di sini. Misalkan gini, kita ada satu produk nih. Satu produknya ini aja deh, topi sahabat Ganjar deh. Topi sahabat Ganjar ini. Lo misalkan ini kameranya kamera live TikToknya. Misalkan ini live TikToknya ya. Nah, lu contohin, praktekin gimana kalau lu lagi jualan. Seru nih kayaknya nih. Sahabat Ganjar, ini harus dicontoh. Karena kenapa? Umur 25 tahun. Penghasilannya per hari loh ya, bisa range-nya dari 500 hingga 1 juta. Tapi memang kesabaran diperlukan, konsisten diperlukan. Nah, ini kita lihat nih, gimana caranya dari Vio, cara dia berjualan di live TikTok ini bisa jadi contoh. Vio, are you ready? Mukanya sih nggak siap, karena di sini nggak ada editor. Tapi harusnya udah biasa dong. Dapat challenge dari sahabat bicara nih. Ya oke. Gimana? Mau dilihat dulu produknya atau mau dilihat-lihat dulu terus udah siap? Kalau udah siap kita tunggu. Aku bukan yang expert banget guys, nggak apa-apa ya. It's okay, kasih contoh aja karena siapa tahu yang nonton sahabat bicara di rumah ini jadi kayak
Oh gitu ya, oke. Jadi terinspirasi karena kamu hadir di sini gitu loh. Boleh ya? Boleh. Gimana? Yuk. Gimana? Langsung aja nih ya. Oke, kita hitung ya. 3, 2, 1. Hai guys, sekarang depan aku nih lagi ada merchandise dari Sahabat Ganjar. Ini bagus banget ya, bahannya juga keren dan warnanya tuh netral, sumpah. Kalau kalian beli sama aja kalian itu membantu UMKM Indonesia ini guys. Harganya murah banget ya, dari harga 150 tapi di sini jadi cuman 59 ribuan aja. Tebus murah khusus hari ini. Cus langsung di check out ya, jangan lupa di check out keranjang kuning, etalase langsung payment. Gitu. Tepuk tangan dong. Kece banget, keren banget. Enggak, malu, bagus gitu, malu oke gitu ya jalannya ya. Iya. Jadi kalau ada promo, kalau ada hal-hal yang maksudnya bisa menjadikan sebuah ketertarikan orang untuk membeli, itu cara kamu ya. Kadang gitu. tuh kan ada di sistem TikToknya tuh ada yang coret harga gitu loh Kak. Pernah lihat nggak sih? Dari harganya kan cuma 199, terus dicoret jadi cuma 59.000 gitu atau 99 jadinya. Jadi kan orang mikirnya itu kayak langsung wah lagi diskon nih 100 ribuan gitu. Padahal itu harga aslinya, dia cuman gimmick coret harga aja gitu. Oh gitu, ya perlu diketahui ya itu sebenarnya, tapi itu namanya tips and trick di marketing. Yes, ya itu kembali lagi ke Sahabat Ganjar yang lagi nonton Sahabat Bicara saat ini. Pokoknya ya tergantung ya trik marketingnya kembali ke orang masing-masing. Untuk pemilihan bahasa biasanya itu disesuaikan nggak sih, atau sebenarnya kamu memang dengan biasa sendiri, terus mungkin ada yang nanya, mbaknya mah enak, cakep, misal gitu, atau masnya mah enak, public speakingnya bagus. Gimana untuk nanganin itu gitu loh? Aku menyesuaikan. Kayak misalnya di live terus yang ngelihat lagi ibu-ibu nih, misalnya ibu-ibu kan kelihatan banget ya, pakai dari dia pakai kacamata atau gaya hijabnya, terus aku langsung, iya bunda boleh bunda, kayak gitu, langsung kayak gitu bahasanya. Ya. Kalau misalnya kakak-kakak, ayo kakak Besti boleh nih belajarnya cakep banget, modelnya tartan, import kayak gitu, langsung kayak gitu deh bahasanya. Terakhir nih, Vio, tips and trick, saran-saran dan juga ajakan untuk seluruh Sahabat Ganjar yang lagi nonton yang mau berjualan, mempunyai produk UMKM, khususnya kalau nggak punya lapak, aduh nyewa tempat mahal segala macem. Kita punya platformnya sekarang. Ya, ajakannya, sarannya kayak gimana? Silakan. Khusus buat Sahabat Ganjar dimanapun kalian berada, kalian tuh harus banget yang namanya menggunakan sosial media itu dengan sangat efektif dan maksimal gitu, karena udah diberikan fitur-fiturnya di setiap platform itu beda-beda. Ada live streaming, kalian bisa live di rumah sambil rebahan atau sambil ngapain, jualan produk yang misalnya kalian pengen kasih tahu ke teman-teman, pengen jual, itu bisa banget. Jadi kalian tuh harus bener-bener konsisten, tapi harus jualannya tuh setiap hari nge-live biar orang tuh notice kayak ini apaan sih, live apaan, dan mereka tuh jadinya hafal kayak gitu. Misalnya yang tadinya nggak tahu dia jualan apa, karena kita tiap hari live dan muncul notifikasi dari kita, jadi mereka tahu oh toko ini nih jualan ini kayak gitu. Terus kalau misalnya tadinya mereka nggak perlu, jadi mereka inget gitu, oh kemarin tuh di setiap jam segini toko ini tuh selalu nge-live, jadi gue perlu nih gitu, harus nih kayaknya mau beli blazer di sini gitu, misalnya buat keperluan sidang, kampus atau apa gitu kan Kak, yang tadinya nggak inget mereka jadi ingat gitu. Kalau kita konsisten setiap hari. Itu benar banget, konsisten, dan juga gimana caranya produknya menarik dari pembelinya sendiri, dan juga kita benar-benar bisa memasarkannya dengan baik dengan cara kita sendiri ya. Betul. Ada juga kalau penjual-penjual yang di tempat-tempat pasar tradisional, ada kalau jual polkom lengan pendek 25.000, lengan panjang maliang Bapak Ibu gitu kan, itu ciri khasnya mereka gitu ya. Kayak gitu, kalaupun kadang-kadang kurang jelas ngomongnya polkom 25.000, prosop gitu. Tapi itu cara mereka, itu ciri khas mereka ya. Dan teriakannya tuh terngiang-ngiang kayak gitu ya. Mungkin punya signature apa gitu, kamu punya signature apa kayak bisa dipakai, itu jadi sebuah branding buat kamu sendiri ya. Oke, Sahabat Bicara, sekali lagi kita thank you so much kepada Vio, guys. Tepuk tangan dong buat Vio. Udah hadir di Sahabat Bicara, udah ngobrol-ngobrol, memberikan tips and trick, memberikan manfaat, informasi untuk Sahabat Bicara, khususnya Sahabat Ganjar lagi nonton. Semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk Sahabat Ganjar lagi nonton
untuk bisa melebarkan sayapnya di bidang UMKM-nya, berjualannya khususnya di platform yang sudah disediakan gitu ya. Kalau ada program-program pemerintah, cari aja websitenya. Nah, siapa tahu ada dana bantuan dan lain-lainnya bisa dicari ya. Pastinya thank you so much, dan jangan lupa kalau kita ingetin untuk bisa selalu follow media sosial dari Sahabat Ganjar, yaitu di Instagramnya di bawah ini, yaitu Sahabat Ganjar 2024. Selanjutnya ada juga Facebook ya, ada juga ini Twitter, lihat langsung di follow, dan juga TikToknya. Semuanya bisa langsung di follow, diikutin karena banyak banget kegiatan-kegiatan kita dari Sahabat Ganjar untuk memberikan kebahagiaan. Dan juga podcast dari Sahabat Ganjar ada langsung tayang di YouTube, langsung aja cari di Sahabat Ganjar ya. Langsung cari di YouTube-nya, jangan lupa subscribe dan bunyikan belnya kalau program ini dan juga podcast ini bermanfaat untuk Anda yang selalu tayang di Selasa dan juga Kamis. Oke, untuk seluruh Sahabat Ganjar, ini ada sedikit kutipan kata-kata dari sosok Bapak Ganjar Pranowo untuk memberikan semangat kepada seluruh pelaku UMKM untuk tetap berkembang dan terus melebarkan sayapnya di platform-platform yang ada. Berikut kata-katanya. Ayo teman-teman UMKM, semua kita produksi berpeluang besar masuk pasar ekspor. Tingkatkan kualitasmu, kolaborasi dengan temanmu, ayo tumbuh dan bangkit bersama. By Ganjar Pranowo. Luar biasa. Dan jangan lupa sekali lagi, kalau misalkan Vio bisa live TikTok, gue juga bisa dong. Ayo guys, teman-teman semua, bunda, kakak, ini ada topi, ada merchandise, ada kemeja, ada juga rompi, dan juga mau juga bomber kece kayak gini, lengan panjangnya murah aja kakak. Langsung bisa mampir di e-commerce yang sudah tersedia di atas ini, silakan dikunjungi kakak. Nanti untuk harga dan promonya bisa dilihat di sana kakak, karena merchandise ini kece untuk kakak-kakak pagi di rumah, apalagi kalau sambil lari bisa kakak, kalau mau sambil ngece seperti ini kakak bisa dipakai. Langsung aja lengan panjang, lengan pendek, lengan kemeja semua ada kakak. Terima kasih banyak Mahathir Muhammad, pamit sampai bertemu di podcast selanjutnya dan narasumber kita Firija Witanawaya. Sampai bertemu lagi di Sahabat Bicara selanjutnya. Thank you guys, sampai ketemu lagi, dadah. Sorry, nggak tahu ngomong apa. Bagus. Seriusan? Enggak. Bagus kok. Enggak, tadi nggak jelas. Gini, boleh